Ya, ini udah pertemuan kita yang ketiga. Ya. Minggu lalu itu sampai di mana pembahasan kita? Izin jawab, Pak. Ya, silakan Dimas. Evaluasi hasil pengujian, Pak. Evaluasi hasil pengujian. Ya. Ya. Jadi kita terakhir itu di masalah faktor koreksi ya. Faktor koreksi kelembapan, temperatur dan tekanan untuk mengetahui efek kondisi udara. Ya. Jadi bahwa di dalam pengujian itu ada banyak hal yang mempengaruhi hasil pengujian ya. Jadi kondisi udara sekitar itu mempengaruhi mulai dari tekanan, kelembapan, temperatur itu mempengaruhi. Jadi harus kita lakukan koreksi hasil pengujian supaya nilai yang kita bandingkan itu adalah nilai standar dengan standar. Jadi artinya kalau diuji di kondisi misalkan di iklim yang ada musim dinginnya misalkan, di sana akan harus sama dengan kondisi pada saat diuji di Indonesia. Walaupun hasil di laboratorium itu berbeda, tetapi yang dibandingkan bukan hasil pengujian langsung yang ada di laboratorium di Indonesia dengan yang ada di Eropa. Yang diperbandingkan adalah kondisi standarnya. Jadi dikoreksi dulu dia, dikonversi menjadi nilai standar, baik pengujian yang dilakukan di Eropa maupun yang di Indonesia. Lalu diperbandingkan, standar dengan standar yang diperbandingkan. Jadi nggak boleh yang diperbandingkan itu adalah hasil pengujian di laboratoriumnya. Seperti itu. Di samping kondisi itu juga ada yang disebut dengan suasana pengujian ya. Jadi ada pengujian basah, pengujian kering, kemudian ada juga pengujian yang dikondisikan dengan kondisi sebenarnya di lapangan ya, seperti kondisi polutan ya, polusi ya. Polusinya juga dibeda-bedakan, tergantung seperti yang ada di lapangan. Jadi misalkan adalah kondisi berpasir atau kondisi berpolusi industri seperti itu. Kemudian tegangan yang diberikan juga itu menentukan jenis tegangan yang diberikan, apakah tegangan DC, apakah tegangan bolak-balik atau tegangan impuls, pasti mempengaruhi hasil pengujian. Kemudian di samping itu juga tegangan, lalu apalagi tadi bentuk elektroda. Ya, bentuk elektroda juga mempengaruhi ya, bahwa kecenderungan semakin runcing elektroda itu, maka tegangan breakdown-nya akan semakin kecil ya, dengan jarak yang sama. Dengan jarak yang sama dengan elektroda yang semakin runcing, itu akan semakin rendah tegangan breakdown dari media yang mengendarai dua elektroda itu. Seperti itu. Jadi artinya kalau kita buat dari mulai yang paling runcing, habis itu mungkin tumpul atau seterusnya mungkin jadi elektroda bola, bolanya yang kecil, lalu yang besar, sampai yang berbentuk datar, plat. Nah, itu nanti akan berubah kekuatan dielektrik dari satu media, katakanlah itu media udara. Gitu. Jadi seperti ini kita buat elektroda jarum-jarum misalkan dengan bentuk seperti ini, dengan berbentuk seperti ini akan berbeda walaupun jaraknya sama, 1 senti misalkan. Berbeda dengan catatan tegangan yang kita berikan adalah tegangan yang sama ya bentuknya. Jadi yang kita perbandingkan adalah dengan bentuk tegangan yang sama, kondisi udara kita jaga sama semuanya, yang kita bedakan hanya bentuk elektroda. Kita buat begini 1 senti, kita buat datar begini,
plat akan berbeda tegangan breakdown-nya. Kecenderungannya adalah semakin runcing dia, maka semakin rendah tegangan breakdown-nya. Seperti itu. Baik, pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan ke evaluasi hasil pengujian. Ya. Evaluasi hasil pengujian. Jadi data-data yang udah kita peroleh itu mau diapakan? Seperti itu. Dan hal yang perlu kita pahami dan perlu diingat bahwa hasil pengujian itu terjadinya breakdown, terjadinya flashover, terjadinya discharge, itu semua terkait dengan proses ionisasi di dalam material, jadi dalam media tersebut. Oleh karena itu hasilnya, karena proses ionisasi itu tidak terlepas dari teori kemungkinan ya di sana, jadi hasilnya pun harus diolah secara statistik. Karena tidak bisa kita pastikan, misalkan kita uji 50 kV, kadang-kadang bisa saja dia di situ terjadi breakdown, tetapi bisa juga tidak terjadi breakdown. Artinya ada probabilitas di sana. Jadi bicara probabilitas, sehingga hasil analisis juga harus dianalisa secara statistik. Coba kita share materi untuk hari ini. Ya. Apakah ini terlihat sekarang? Terlihat, Pak. Ya, jadi ini lanjutan dari materi yang minggu lalu ya. Baik. Ini kecilkan aja besar. Oke. Nah, klasifikasi pengujian ya menurut IEEE ya. IEEE itu satu badan atau asosiasi ahli-ahli insinyur listrik dan elektronika ya di internasional ya. Jadi berpusat di Amerika ya. Tetapi anggota IEEE ini melingkupi semua negara ya, seluruh dunia, di mana badan ini atau asosiasi ini mengatur mulai dari masalah pengembangan, penelitian, bidang-bidang listrik dan atau elektrikal dan elektronik ya, dan juga sampai ke komputer pun masih bernaung di bawah ini, walaupun pada belakangan ini yang bidang komputer dan IT mereka jadi membuat asosiasi yang baru lagi, tetapi awalnya dulu dari sini semua, tetapi untuk elektrikal, elektronik, kendali dan semuanya itu masih ada di bawah ini, dan telekomunikasi juga. Nah, ini mengatur standar-standar pengujian untuk semua bidang elektrikal, elektronik itu ada di asosiasi ini. Menurut IEEE, dilihat dari segi evaluasi statistik, ada 3 jenis klasifikasi pengujian. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Ya. Jadi bahwa semua atau terjadinya peristiwa peluahan itu bersifat acak gitu ya, bersifat random, sehingga hasil pengukuran atas fenomena atau penetapan satu hasil pengujian itu harus dilakukan secara statistik. Ya. Nah,
Dan dari situ nanti akan dilihat apakah dia lolos uji atau tidak. Sebenarnya itu yang mau dilihat ya. Kalau pada saat kita mau menguji satu alat, kesimpulan sebenarnya yang mau kita peroleh adalah dia lolos uji atau tidak. Lulus uji, tidak lulus uji. Atau lolos uji, tidak lolos uji. Nah, coba kita lihat klasifikasi pengujian ini untuk kelas 1 seperti apa, kelas 2, dan kelas 3. Ini untuk kelas 1 ya. Pada pengujian klasifikasi ini suatu tegangan dengan tingkat besaran dan bentuk yang tetap dikenakan beberapa kali pada objek uji dan diamati jumlah kejadian tembus listrik. Ya. Jadi artinya kita berikan satu level tegangan tertentu ya. Misalkan kita mulai misalkan dari katakanlah dari ini misalkan ini 0 ya, 0 atau ini pakai merah aja. Ya. Ini tegangan, ini kan tegangan ke yang sumbu mendatar ya 0 ya. Kemudian ke atas itu adalah kumulatif probability-nya. Jadi berapa probabilitas tembusnya gitu ya, atau terjadi breakdown misalkan atau flashover misalkan. Nah, misalkan kita mulai dari misalkan ini adalah 10 kilovolt misalkan ya, 10 lalu dilanjutkan nggak tembus ya. Mungkin naik ini jadi 15 misalkan. Tidak tembus juga, naik ini menjadi 20 misalkan. Ya, lalu di sini naik jadi 25 misalkan. Dan seterusnya misalkan di sini udah ada terjadi tembusnya. Jadi yang udah sampai 20 sekian itu belum. Misalkan di sini udah 30 ini, udah sekian probabilitasnya. Naik misalkan ini jadi 35 dan seterusnya. Nah, ini probabilitasnya kita dapat sampai misalkan ini di tegangan di sini itu ya. Jadi di sini dapat misalkan di 70 kilovolt misalkan. 70 kilovolt. Dapat probabilitasnya di sini 100% berarti. Artinya kita berikan tegangan itu dengan beberapa kali pemberian tegangan. Jadi ini misalkan 5 kali. Ya, jadi setiap level itu kita uji 5 kali misalkan. Nah, jadi mungkin di sini dapat 0,1 berarti 10%. 10% dari katakanlah ini 10 ya, biar gampang. 10 kali misalkan. Berarti kalau di sini dapat 10% berarti tembusnya 1 kali. Nah, kalau posisi V 0,5 berarti 50%. Artinya dari 10 kali itu tembus 5 kali. Kalau di 100% berarti kalau pada saat kita berikan 10 kali 70 kilovolt itu semuanya tembus, gitu ya. Terjadi tembus. Ya, misalkan kita menguji isolator misalkan ya, isolator dengan bentuk yang seperti ini kemarin itu seperti ini. Jadi nanti yang kita lihat adalah tegangan flashover-nya. Jadi berarti dia akan terjadi flashover dari sini nanti akan begini apinya seperti ini. Nah, jadi bukan dari dalam. Jadi sehingga bisa dilakukan berulang-ulang, gitu ya. Bisa dilakukan berulang-ulang. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kalau itu pengujian merusak? Ya, berarti kita harus sampelnya harus banyak. Karena begitu udah diuji, pecah, rusak, harus ada sampel yang banyak. Tapi kalau tidak pengujian merusak seperti flashover ini, berarti benda ujinya itu ini benda uji yang sama. Seperti itu. Nah, jadi setelah itu baru kita hitung tadi probabilitasnya, kita bisa tentukan grafik ini. Ya, jadi grafik ini
berdasarkan apa namanya titik-titik nilai kumulatif probabilitas. Jika objek uji dikenakan N kali tegangan dengan tingkat besaran V1, jumlah kejadian tembus listrik adalah NT. Maka probabilitas tembus listrik objek uji pada tingkat V1 adalah P1 sama dengan NT per N. Ya. Selanjutnya pengujian yang sama dilakukan dengan tingkat tegangan yang lain hingga diperoleh nilai probabilitas. Oke. Jadi artinya kalau tadi dari ini pada saat 35 ini dapat 1, ya berarti artinya dari mana 10% itu? Berarti 0,1 atau 10%. Berarti itu adalah 1 per 10. 0,5 berapa? Itu berarti dapat dari 5 per 10. Jadi sama dengan 50% atau 0,5. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan bagaimana prosedur pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan grafik ini? Ada yang mau bertanya? Nah, jika nilai probabilitas diplot pada kertas grafik probabilitas, maka semua nilai probabilitas terletak pada satu garis yang mendekati garis lurus seperti diberikan pada gambar berikut. Jadi ini kalau digambar dalam grafik apa namanya kertas grafik probabilitas ini terlihat jadi seperti garis lurus semuanya seperti ini. Dari gambar ini dapat dicari nilai tegangan yang memberi probabilitas listrik 50%. Ya, jadi kalau seperti ini kita harus cari titik-titik ya yang menghubungkan ini. Ya, jadi misalkan kebetulan tadi misalkan kalau yang tadi kan kebetulan langsung dapat pengujian kita ada dapat pada saat 10 kali kita uji ada yang dapat 5 kali gitu ya. Berarti 5 per 10 langsung dapat tegangan pada saat itu berarti adalah yang ini. Tetapi kan kadang-kadang pada saat pengujian yang kita dapatkan datanya seperti ini. Pada saat dibuat 180 kilovolt dapat tegangan 30% probabilitasnya. Ya. Kemudian pada saat kita uji 230 dapat 70%. Artinya kita tidak mendapatkan nilai di mana pada saat pengujian itu persis sama langsung 50%. Jadi kalau misalkan datanya seperti yang tadi, karena tadi angka-angka di sekitar puluhan kita buat yang sebelumnya. Nah, misalkan kalau seperti ini di sini, kalau seperti ini tadi kita buat 35 1% gitu ya, 10%. Nah, pada saat kita uji di sini, katakanlah pada saat kita buat kan naik 5 tadi ya. Kita buat misalkan 35 kV dapat dia misalkan ini 0,4. Begitu kita naikkan ke 40 kilovolt, ternyata ini enggak dapat yang 0,5 atau 50%, dapatnya 0,6. Menjadi pertanyaan pada saat berapa 0,5, tegangan berapa ini? Nah, ini kita bisa cari dengan apa namanya perbandingan ya, dengan perbandingan seperti ini ya, seperti ini. Misalkan kita tahu 180 itu 30% ya, V 30% dapat 180. Lalu V 70% dapat 230 kilovolt. Menjadi pertanyaan V 50% itu berapa?
Nah, untuk mencari itu kita bisa gunakan metode perbandingan ya. Jadi ini kalau kita buat ini seperti ini adalah alfa ya. Berarti bisa kita perbandingkan bahwa tangan alfa itu berarti adalah sisi di hadapan sudut, berarti ini berarti bisa kita buat ini nolnya mana ya? Ya, bisa kita buat V30, berarti kan yang ini ya, berarti bukan V, tapi apa namanya? 30. Ya, ini bisa juga. Berarti 30% ya. Jadi berarti 30 dikurangi 0 gitu ya. Per sisi di sini berarti 180. Benar enggak ini? 180 kurang ini sih. Ya, 180 kurang 0 ya. Sama dengan salah. Ntar saya hapus dulu. Gambarnya. Ntar, mana penghapusnya? Ntar. Ini berarti 180 ke sini ya. Oke. Berarti bentar. Ini sampai ke sini. Mana sih? Oh, di sini. Ini sampai ke sini. Berarti 50 dikurangi. Oh, ini aja ini. Oh, ini ini lalu 70. Oh, ini. Nah, berarti sisi di hadapan sudutnya, jadi alfanya kita geser ke sini. Berarti yang di hadapannya berarti 50 atau persen P50 dikurangi persen P30 per V50 dikurangi V30% itu harus sama dengan V persen P80 dikurangi persen ini P30 persen P30 per V80% dikurang V30%. Jadi menggunakan perbandingan, ya, perbandingan dengan kita misalkan ini sudut ini adalah sudut alfa. Jadi alfa ini adalah tangen alfa adalah sisi di hadapan sudut dibagi sisi di samping sudut itu ya. Jadi V atau persen P50 berapa? Berarti kan persen P50 adalah 50%, 50 nilainya dikurangi ini berarti kan 30 lalu V50% kita belum tahu. Ini yang mau kita cari. Tegangan di 30 berapa? Itu berarti di 100 berapa tadi? Ini 180. Iya, 180 sama dengan lalu di persen 80 berarti kan 80% dikurangi 30% per
Berarti ini berapa nih? 200 itu 80 70 ya. Sorry. 70 ya. 70 ya ini ya. 230 70 ya. Iya Pak, Oke, ini kita 70 Pak. 70 ya. Jadi ini 70, ini 70, lalu ini 70 juga. Oke, mana lagi? Udah ya, 70. Lalu ini nilainya yang 70 itu berapa itu? 230 kV dikurangi 180. Nah, udah berarti ada satu yang tidak kita ketahui ya bisa kita cari kan? Hanya ini yang kita mau kita cari. Berarti kan perkalian ini udah dapat ini ya. 20 yang di atas per di bawah VP 50% dikurang 180 sama dengan 40 per berapa itu? 50. Jadi bisa kita sederhanakan ini berarti VP 50% dikurang 180 sama dengan 20 kali 50 berarti 1000 ya. Atau tulis saja 20 kali 40 per kali 50 kali 50 per 40. Ya, berarti ini coret. Berarti berapa ini? 20 per 40. Berarti ini coret. Ini tinggal 10. 10 per 2 ya. Berarti berapa itu? 5 per 2 ya. 50 per 2 ya. 25 ya. Benar enggak? Ya kan? Atau 1000 dibagi 40. Ya, pas ya. 100 dibagi 4. Oke, 25. Berarti VP 50% berarti sama dengan 180 tambah 25 berarti 205 kilovolt. Inilah tegangan 50%. Tegangan yang membuat probabilitas tembus itu 50% di 205. Nah, di sini kok dapatnya 210 ya sama dia ya. Yang aneh nih. 210 50%. Di sini dapatnya coba lihat dulu ini. Ini 30. Ini 230 70. Ada yang aneh nih. Ini dapatnya dia 210, harusnya 205 dong. Coba di mana ada yang salah tadi. 205. Di mana salahnya? 180, 230. 70. PP 230. Oke. 50 kurang 30. Ini 50 dikurang 180 sama dengan persen ini 70 dikurangi 30 40 per 230 ya. Nah, jadi sepertinya ini kalau kita lihat dia tidak secara spesifik sih bilang kalau di 230 ini apakah 70 atau tidak ini ya. Ya, jadi bukan dalam bentuk angka-angka langsung sih dia buat di sini. Ini juga sepertinya 180 ini bukan 30 langsung ini. Karena kalau kita lihat ini garis lurusnya ini ada di sini, gitu ya. Ini juga jadi oke lah masalah
detail ininya, dia gambarnya nggak begitu detail. Oke, tapi sekarang secara cara ini dimungkinkan untuk mencari seperti ini, nilai VP 50%, tegangan yang membuat probabilitas 50%. Nah, ini disebut dengan metode interpolasi ini, seperti ini. Ya. Nah, ini secara statistik juga. Jadi di mata kuliah statistik mestinya bisa sudah dibahas mestinya interpolasi. Oke, sampai di sini. Tapi caranya sama. Semua ini udah benar caranya. Tinggal tadi angka ini tadi yang nggak presisi gambar ini gitu ya. Karena kita ambil 30% itu 180. Ternyata setelah kita cermati ini 180-nya nggak persis di 30% ini. 230 juga nggak pas di 70%. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, Pak, kita lanjutkan. saya mau nanya deh, Pak. Ya. Ini Pak yang persen P50 itu dari yang mana ya, Pak? P50 itu yang dari 210 ini ya, Pak? VP 50% itu maksudnya adalah tegangan yang membuat probabilitas itu 50%. Itu maksudnya. Jadi peluang terjadinya tembus dan tidak tembus itu sama kalau kita berikan tegangan sebesar itu. Nah, kebetulan kan pada saat pengujian berarti itu tidak diberikan. Jadi misalkan sama seperti data yang tadi ini. Kalau seperti datanya pada saat diuji 35 kV dapat 40%. Pada saat diuji 40 kV dapat 60%. Lah, kita kan nggak tahu dong berarti yang nilai 50%-nya berapa, gitu kan? Nah, karena tidak dapat, kita tidak ada melakukan pengujian yang betul-betul langsung dapat 50% hasilnya, berarti kita cari itu secara statistik, interpolasi namanya. Karena kita sesungguhnya yang mau kita dapatkan itu adalah V50% itu. Ini penting ini yang kita cari. Tegangan yang membuat tembus 50%. Jadi kita yang menentukan ini, tegangan yang membuat 50% probabilitas, itu maksudnya. Justru dari hasil pengujian nggak dapat, jadi kita cari secara statistik, dari grafik dari hasil pengujian. Gitu maksudnya, Dima. Apakah itu yang ditanya? Iya, Pak. Tapi hasilnya kok bisa beda gitu ya, Pak ya? Berarti tidak nilainya itu tidak pas gitu ya, Pak, berarti, Pak? Yang tadi itu. Ya, yang ini tadi kan setelah kita cermati, data ini kan nggak persis sama ini. Jadi kita anggap aja tadi 180 itu adalah di 30%. Tapi ternyata di grafik ini kan nggak persis sama ini. Kalau kita lihat 30% ini kan kalau kita perbesar, ini kan nggak pas 100 bahwa 180 itu di 30% ini kan grafik ini. Kita anggap aja tadi seperti itu, makanya jadi angkanya kan tidak persis sama nih. Lalu yang 230 bukan 70% ya kan, nggak pas. Ini di sini. Ini yang paling jelas salah kita tadi ya di sini. Gitu. Jadi seharusnya ya ini kita kan harus tahu seharusnya yang kita lakukan pengujian kan yang ini 130, 180 misalkan. Nah 210 enggak, 230 yang dilakukan. Nah, berarti kan pada saat kita lakukan 180, kita kan ada data itu nanti. Ada angka, di sini V dalam satuan kilovolt, di sini N. Itu ya, misalkan di sini N, hasil penguji N misalkan 10 kali gitu ya. Jadi N tembus, misalkan kita buat ini N pengujian, jumlah pengujian. Nah, ini yang tembus di sini kita buat NT misalkan. Jadi dari hasil di sini, oke, pada saat kita berikan 130 kV, berapa kali tembus gitu loh. Dari 10 kali yang dilakukan. Nah, mungkin dapat hanya 1 misalkan. Nah, pada saat 180 berapa? Nah, dapat misalkan ini adalah
dari 10 kali itu dapat 3 kali misalkan. Nah, pada saat nanti kita berikan 230, dapat misalkan ini 6. Nah, berarti ini kalau dicari probabilitas, ini kan dapat 10%. Ini 30%, ini 60%. Nah, berapa yang 50%? Kita kan butuh ini VIP yang membuat probabilitas 50%. Ya udah secara interpolasi tadi mencarinya. Itu jadi masalah ketidakpresisian ini karena memang kita kan tidak punya angkanya yang persis tadi dalam tabel seperti ini. Kita hanya duga dari sini tadi. Dari gambar ya. Itu Dimas. Oke Pak, terima kasih Pak jawabannya Pak. Gede banget. Oh, back lagi. Oke. Nah, selanjutnya sekarang itu kan tadi kelas 1 ya. Sekarang kelas 2. Pada pengujian ini objek uji dikenakan tegangan dinaikkan secara kontinu hingga objek uji tembus listrik. Ya, berarti dia kontinu. Naik terus sampai terjadi tembus. Dengan kecepatan kenaikan biasanya itu diatur sedemikian sesuai standar. Nah, berkisar 2 sampai 2,5 kV per detik biasanya. Nilai tegangan yang membuat objek uji tembus listrik dicatat dan nilai ini disebut nilai tegangan tembus objek uji. Pengujian diulang kembali hingga diperoleh nilai tegangan tembus objek uji yang baru. Demikian seterusnya hingga diperoleh beberapa nilai tegangan tembus uji. Jika pengujian dilakukan N kali akan diperoleh N nilai tegangan tembus objek uji. Ya, hasil pengujian ditetapkan sama dengan nilai rata-rata tegangan tembus rata-rata. Ya, jadi kalau kita punya material misalkan katakanlah kita punya isolasi minyak gitu ya, isolasi minyak, kita punya alat ujinya itu kan seperti ini kira-kira. Elektrodanya seperti ini. Ya, kira-kira begini gambarnya. Nah, lalu minyaknya dituang ke sini ya. Tuang sini sampai penuh ini. Lalu bagaimana mengujinya? Nah, mengujinya itu dihubungkan ini ke sumber tegangan tinggi. Ya, jadi ini dihubungkan ke ground. Yang ini dihubungkan ke pembangkit tegangan tinggi AC misalkan. Ini AC misalkan kita berikan tegangan tinggi AC. Jadi di sini pembangkit, ini pembangkit ya, generator tegangan tinggi gitu ya. Nah, ini AC gitu. Nah, ini dinaikkan tegangan dari sini, ada alatnya, udah ada pengontrolnya, ini kita atur sedemikian, ini naik tegangan, naik sampai tembus di sini. Tembus di sini. Ya. Sampai tembus, pada saat tembus ini alatnya akan off sendiri karena circuit breaker akan bekerja karena di sini terjadi short. Ini selesai, udah hasil pengujian. Jadi nanti kita lakukan, kita buat data pengujian. Ya, data pengujian misalkan kita buat ini N gitu ya. N pengujian 1, ini V flash over misalkan, atau ini bukan flash over tapi breakdown ini kan karena minyak gitu. N1 artinya pengujian pertama gitu. Dapat datanya katakanlah ini 50 kilovolt ini. Kan? Lalu ini kita uji lagi yang kedua. Oh, dapat ternyata 53 kilovolt. Dapat data misalkan yang ketiga kita uji lagi tapi dengan minyak yang sama ini.
Ini misalkan dapat 52. Keempat dapat 55. Seterusnya sampai N kali. Nah, menjadi pertanyaan berapa kali yang harus dilakukan N-nya ini? Secara standar, IEC mengatur ini sebenarnya cukup ini 6 kali. 6 kali dengan pengujian yang pertama ini dibuang. Ya, yang digunakan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Lalu nilainya bagaimana? Nilainya dirata-ratakan. Berarti di total ini lalu dirata-ratakan. Berarti kalau 5 kali berarti 5 dibagi 5. Nah, cuma hasil penelitian belakangan ini menunjukkan bahwa lebih presisi dia kalau kita ulang-ulang. Jadi kita bisa lakukan secara ilmu statistik itu kalau hanya 5 itu bisa saja di sini nanti simpangan bakunya ini jadi besar. Ya. Tapi kalau kita lakukan ini di atas dari 40 kali, ini hasilnya lebih bagus, ya, lebih presisi. Jadi sering ini pengujian-pengujian belakangan ini sering dilakukan ini sampai di atas dari 40 kali. Bahkan ada orang yang mencoba sampai, bagaimana kalau dicoba sampai 90 kali, sampai 100 kali. Seperti itu. Nah, lebih bagus lagi ini kan sampel 1. Karena nanti begitu udah terjadi flashover di sini atau breakdown di sini, ini ada di sini terjadi karbonisasi. Ada terjadi kerusakan minyak misalnya. Nah, kalau seperti itu nanti lama-lama ini minyak jadi hitam ini. Kalau udah hitam, ini tegangan breakdown-nya otomatis makin menurun. Yang akhirnya mungkin di sini 50, 53, nanti pada saat kita uji misalkan udah ke 100 kali, ini bisa jadi udah turun jadi mungkin ke 48 atau ke 47. Nah, alangkah baiknya juga kalau seandainya ini mungkin hanya 40 kali kita buat, tapi kita lakukan ini dengan 3 jadi pengulangannya, repetisinya itu bisa 40 kali, tapi kita lakukan itu kita ambil lagi sampel yang lain. Jadi ini sampel 1 misalkan, ada sampel 2, ada sampel 3. Nanti kita rata-ratakan hasil. Jadi ini diambil dari mana? Dari satu kelompok populasi yang sama. Dari mana satu drum ini? Misalkan satu drum. Diambil ini ada 1000 liter misalkan. Nah, diambillah dari sini dari drum yang sama diambil ke sini ya. Untuk sampel 1, sampel 2, sampel 3. Tentu itu akan lebih bagus lagi. Karena ini secara statistik, jadi bicara masalah ada simpangan baku di sini. Nah, tegangan pengujian itu dilakukan untuk tegangan AC, DC, dan impuls. Nah, ini pengujian metodenya berbeda kalau dari yang tadi. Kalau yang tadi itu kan bertingkat dia, langsung kita berikan tegangan mulai dari misalkan kita mulai dari 30, misalkan habis itu naik ke 35, naik ke 30, ke 40 misalkan. Tapi kalau ini enggak, dia naik terus sampai nanti tembus langsung drop ya. Jadi pas puncaknya ini berapa itu tegangan. Seperti itu. Prosedurnya berbeda dia. Nah, untuk pengujian minyak biasanya yang dilakukan seperti ini. Ini di metode yang kelas 2. Nah, ini ada diatur juga ini di IEC 60156. Ini internasional standar juga IEC itu. Ya. Jadi sering pengujian-pengujian itu untuk tegangan tinggi kalau tidak menggunakan IEC, menggunakan IEEE atau menggunakan ASTM ini sering. Sebenarnya ini American Standard sebenarnya untuk material, tapi ini yang paling sering dipakai juga.
ASTM. Ya, baik, sampai di situ ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan, masih banyak materinya. Nah, ini kurva probabilitas tadi ya. Kalau kita lakukan pengujian yang tadi itu ya, yang Oke, nah sekarang kelas 3. Dalam kelas ini objek uji dikenakan tegangan pengujian dengan bentuk gelombang yang tetap, tetapi nilai besarnya tergantung pada hasil pengujian sebelumnya. Pengujian ini disebut juga pengujian naik dan turun atau up and down method. Jika menurut spesifikasi objek uji tegangan tembus adalah VSS, maka besaran tegangan pada pengujian yang pertama dibuat kira-kira 0,5 dari VSS. Jika pada pengujian pertama objek unit tembus listrik, pengujian berikutnya dilakukan dengan nilai tegangan V2 sama dengan V1 plus delta V. Ya. Kemudian prosedur ini dilakukan berulang 20 sampai 40 kali seperti gambar. Ya. Jadi caranya seperti ini. Ini cuma nggak nyampe 40 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28 tambah 12, 20. Nah, jadi metodenya seperti ini. Jadi kita perkirakan tegangan tembus satu material itu misalkan kita sebut VSS gitu ya. Jadi tegangan tembus itu misalkan kita perkirakan di 50 kilovolt misalnya. Nah, lalu berapa langsung kita berikan tegangan? Apakah 50 kilovolt? Tidak, tapi kita berikan 0,5 dari VSS, dari spesifikasinya. Jadi spesifikasi sudah mengatakan, oh ini tembusnya 50 kilovolt, misalkan minyak ini. Lalu kita uji 25 dulu berarti, 25 kilovolt. Ya, kita buat grafik seperti tadi, seperti ini. Nah, 25 di sini. Lalu kita mulai, kalau terjadi tembus, kita buat bulat, tandai bulat, ini terjadi breakdown. Kalau cross tidak terjadi breakdown. Jadi kita mulai dari 25, misal tidak terjadi karena jauh perkiraan juga di 50 gitu ya. Jadi wajar kalau di 25 tidak terjadi apa-apa. Jadi cross. Kalau tidak terjadi berarti kita naikkan tegangan. Ke tegangan V2 sebesar delta V. Delta V kita tentukan biasanya tidak perlu terlalu rapat, karena kalau terlalu rapat berarti akan terlalu jauh. Misalkan kalau naik hanya 1 kilovolt sampai ke 50 perkiraan tadi, itu kan akan jauh sekali. Jadi bisa seandainya kita buat pun misalkan di delta V-nya misalkan 5 gitu. Nah, setelah itu ini kita naikkan misalkan ke 30 misalkan. 30 kilovolt. Tidak terjadi cross. Kita naikkan 35. Belum cross. 40 misalkan. Cross masih. 45. Terjadi ternyata. Kalau terjadi berarti kita turunkan. Oh ternyata tidak terjadi lagi. Nah, kalau tidak terjadi naikkan. Tidak terjadi. Kita naik ke 50. Misalkan di sini kita tambah lagi nih. Nah, ternyata terjadi. Kalau breakdown kita turunkan. Tidak terjadi naikkan. Terjadi misalkan. Ini karena terjadi kita turunkan. Ternyata terjadi. Breakdown juga. Kita turunkan. Nah, karena tidak breakdown kita naikkan. Ternyata tidak breakdown. Kita naikkan lagi. Jadi itu prinsipnya, kalau terjadi breakdown kita turunkan, kalau tidak breakdown kita naikkan. Ini kita lakukan sampai 20 sampai 40 kali. Jadi ini kenaikannya seperti ini.
Seperti itu. Ini 20 sampai 40 kali pengujian. Nah, lalu bagaimana kita mendapat berapa tegangan yang membuat breakdown dia dengan probabilitas 50% atau kita sebut dengan V 50%, ini menjadi pertanyaan. Nah, untuk mencari itu kita gunakan rumus ini. Ya, jadi data ini yang pertama sekali setelah kita dapat ada data seperti ini, kita buat dulu tabel ini. Ya, tabel ini adalah I di sini tingkat tegangan acuan, 0 adalah tingkat tegangan acuan 0 adalah tegangan terendah. Ya, jadi kita lihat di sini kalau bulat berarti terjadi tembus listrik, cross tidak terjadi. I tingkat tegangan, kemudian NIX jumlah kejadian cross pada tingkat tegangan KI, NI 0 itu jumlah kejadian 0 pada tingkat tegangan KI. Nah, jadi ini adalah tingkat tegangannya. Dibuat tegangannya tingkat ini tingkat pertama, ini tingkat kedua, ini tingkat ketiga, ini tingkat keempat, tingkat kelima. Ini tingkat ke 0 berarti ya, sorry. Ini tingkat ke 0, ini tingkat 1, tingkat kedua, 3, 4, 5. Nah, kita lihat sekarang tingkat ke 0. Berapa kali terjadi di sana breakdown? Kita lihat tidak ada, makanya di sini 0. Lalu kita lihat berapa kali di sana terjadi tidak terjadi, 1 kali, ini makanya 1. Tingkat kedua, tingkat ke-1 dia 63 kilovolt. Kita lihat yang berapa kali di sana terjadi breakdown, sekali, makanya di sini 1. Yang tidak terjadi atau cross 1, 2, 3, makanya di sini 3. Ini juga begitu, di 65 atau di level 2 berapa kali tembus? 1, 2, 3. Ini 3. Yang cross 1, 2, makanya di sini 2. Dan seterusnya sampai ke level 5. Ya, ini kita dapat data ini, kita konversi data grafik ini menjadi data tabel ini. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Setelah itu baru kita masuk ke rumus. Nah, sebelum menghitung nilai tegangan tembus 50%, terlebih dahulu dipilih N yang akan digunakan dalam perhitungan. N yang digunakan adalah yang terkecil dari kedua N. N sama dengan sigma NIX dan N sama dengan sigma NI0. Jika N terpilih adalah N sama dengan NIX, sigma NIX, maka tegangan tembus 50% adalah, ini dia, V 50% sama dengan V minimum ditambah delta V dikali A per N plus 0,5. V minimum tegangan terendah dalam pengujian, berarti tegangan terendah dalam pengujian 61. Ya. Delta V, berarti delta V adalah 61 ke 63, berarti 2. N-nya, itulah di sini tadi. Yang N yang akan digunakan adalah yang terkecil dari kedua N. Jadi berapa NIX, sigma NIX yang terkecil? Ya. Kita lihat dari sini berarti yang terkecil 8, NI 0 berarti. Kalau kita pakai 8. Ya. Berarti kemudian A-nya adalah sigma NIX. Ya. Berarti kita lihat di sini, jika N terpilih adalah N sama dengan NI 0, maka tegangan tembus 50% adalah ini. Kalau NIX tadi adalah ini. Gitu ya. Dengan A sama dengan sigma NI 0. Simpangan baku ini yang dipakai. Lalu dengan B sekian, yang ini rumusnya B sekian. Untuk contoh pengujian sigma NI 0 lebih kecil dari NIX, ini karena ini lebih kecil tadi, 8 lebih kecil dari 12. Ya. Ini dia, dipilih N sama dengan 8, jumlah kejadian breakdown pada setiap tingkat, nilai A dan nilai B adalah seperti itu juga pada tabel 24. Nah, akhirnya kita dapat seperti ini. Jadi, ini 8, ini I kali NI adalah sigmanya adalah 23, I kuadrat kali NI B 79. Akhirnya kita dapat V
di sini 61 plus 2 kali 23/8 kurang 0,5 dapat 65,75 kilovolt. Nah, delta V-nya 2 ya. Jadi inilah hasil V 50% di 65,75. Kita pergi ke grafik lagi. 65,3 di sekitar sini. Inilah yang membuat di sekitar sinilah yang membuat probabilitas itu 50%. Lalu simpangan bakunya berapa? Simpangan bakunya udah pasti berkisar di sini itu nanti. Jadi turun ke sini, naik ke atas. Ya, coba kita lihat simpangan bakunya. Simpangan baku itu kan kemungkinannya peluangnya masih ada kan gitu kan, di sekitar situ ya, di sekitar yang 50% tadi. Ini berarti simpangan bakunya dapat 5,31. Artinya apa? Tegangan tembus itu plus minus 5,31 dari sini. Berarti kalau ke atas masih ada peluangnya tembus. Tembus paling maksimum itu di sekitar yang membuat 100% itu di atas dari 5,31 plus ini di sekitar 70 sekian atau udah di 71. Kemungkinan paling rendahnya ada di 61, sekian. Gitu. Jadi itulah simpangan bakunya. Dia akan berkisar di sini dan di sini. Di 71 dan di 61. Itulah simpangan baku. 5,31. Jika objek uji berupa udara, hasil perhitungan di atas dikoreksi untuk memperoleh hasil pengujian pada keadaan standar. Ini kalau pengujian udara. Jadi kalau itu misalkan tegangan flashover isolator misalkan. Tetapi kalau pengujian minyak tidak perlu karena minyak itu terjadinya di dalam minyak, bukan jadi tidak dipengaruhi oleh kondisi udara luar. Begitu. Nah, evaluasi hasil pengujian itu berarti kita lihat akan kita perbandingkan yang mana dengan yang mana sehingga nanti kita tahu lolos uji atau tidak, kan gitu kan. Pada saat pengujian dilakukan, pengukuran temperatur, tekanan, dan kelembaban mutlak udara di lokasi pengujian. Jadi diukur gitu maksudnya kondisi udara. Hasil pengukuran di atas digunakan untuk menghitung faktor koreksi, KD, KH. Ya. Hasil pengujian dihitung menurut kelas pengujian dilakukan, misalkan hasilnya adalah VU, ya kalau misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Hasil pengujian pada keadaan standar dihitung dengan persamaan berikut, VUS sama dengan, ini rumusnya. Ini tegangan uji standar. Hasil pengujian diharapkan pada keadaan standar dicari pada data literatur. Hal ini dapat dicari dari spesifikasi peralatan atau dari standar yang ada. Misal hasil yang diharapkan adalah VSS, gitu ya. Bila VUS ini tegangan uji standar lebih besar dari tegangan spesifikasi standar, maka peralatan dinyatakan lolos uji. Bila tegangan uji standar lebih kecil dari tegangan spesifikasi standar, maka peralatan dinyatakan tidak lolos uji. Ini dia. Ini tidak lolos uji. Ini lolos uji. Atau tidak memenuhi spesifikasi. Nah, ini hasil pengujian. Ya, jadi kita pada akhirnya kesimpulannya adalah lolos uji atau tidak. Jadi di data hasil uji juga nanti kesimpulan lolos uji, kesimpulan tidak lolos uji, seperti itu. Nah, ini kira-kira sampai di situ bisa dipahami pengujian berdasarkan kelas tadi, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini ada yang perlu ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ini waduh. Bentar. Ya, sebentar saya cari datanya dulu.
Ya, baik. Nah, di sini ini terlihat. Apakah yang terlihat? Terlihat, Pak. Oke, baik. Ini ada data-data di sini. Nanti silakan dikerjakan ini ya, masing-masing beda. Untuk Tommy Darmanto ini datanya seperti ini. Ini dari hasil pengujian kalau tidak salah tadi sekitar 25 kali ya. Ini untuk Wanda Asari ya. Datanya seperti ini. Ya, untuk Syamsul Aziz ini sudah ada semuanya. Nah, ini nanti saya masukkan ke leads untuk dikerjakan ya sesuai dengan prosedur yang tadi. Berarti ini adalah prosedur di pengujian kelas 3 dengan metode up and down atau metode naik turun. Nanti yang dicari adalah tegangan tegangan V 50%. Tegangan V 50% dan simpangan bakunya. Nah, dikumpulkan ini kapan ini sekarang hari Kamis, dikumpulkan besok Jumat jam 20 malam. Nanti sekalian saya berikan di situs sekalian sama link untuk pengumpulannya. Ada yang mau ditanyakan dengan tugas tadi? Nanti semua beda-beda tugasnya, grafik hasil pengujiannya berbeda-beda. Bisa dipahami apa yang harus dilakukan? Ya? Sudah paham apa yang harus dilakukan? Paham, Pak. Oke, baik, kalau begitu nanti ditunggu aja saya masukkan langsung ke leads, termasuk linknya, dan ditunggu paling lambat besok jam 20 malam, hari Jumat 20 malam. Demikian perkuliahan kita untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih, 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 Pak.